Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rahmanugrah, NPM 19220725 dari Prodi Kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video mengenai penjahitan perineum untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan persalinan. Selamat menyaksikan. Untuk di sini penjahitan perineum ada 3 fase, yaitu fase awal, fase kerja, dan fase terminasi. Baik, selamat pagi Ibu, Bu Agnes. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Novia, selaku bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya menutup tirai dan pintu terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Begitu ya Bu, menutup tirai dan menutup pintu. Baik Ibu, kemarin sudah melakukan persalinan begitu ya Bu ya. Maka dari itu di sini saya melihat ada robekan di jalan lahir begitu Bu. Maka dari itu saya akan melakukan penjahitan perineum dan prosedurnya nanti saya akan melakukan penjahitan menggunakan benang dan menggunakan lidocain untuk mengurangi rasa sakit begitu ya Bu ya. Untuk tujuannya, karena ini ada robekan di jalan lahir, tujuannya untuk menyatukan luka begitu ya Bu ya, luka jalan lahir atau robekan, dan untuk mengurangi pendarahan begitu Bu. Dan untuk lama tindakannya 15 sampai 30 menit. Apakah ada yang ditanyakan Bu Agnes? Tidak ada Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu setuju? Setuju. Baik. Untuk selanjutnya saya izin mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Di sini ada handscoon, lalu ada benang jahit, lalu ada 1 tabung suntik, 10 ml steril, ada pinset, lalu di sini ada pegangan jarum atau nail solder, lalu ada 2-3 jarum jahit tajam ukuran 9 dan 11. Lalu ada benang kromik ukuran 2,0 atau 3,0. Seperti ini. Ini karena sudah saling satu kesatuan begitu, sudah tersedia. Lalu tadi ada kain bersih, ada celemek, ada bengkok, lalu ada larutan lidocain 1% tanpa epinefrin. Gitu, lalu ada lampu sorot. Dan untuk selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan 6 langkah, kita memposisikan klien. Baik Bu Agnes, Ibu untuk posisinya seperti persalinan begitu ya Bu, litotomi. Ibu bisa ke ujung tempat tidur ya Bu ya. Mari saya bantu. Baik Ibu, sudah ya Bu ya. Lalu memasang kain bersih di bawah bokong Ibu dan mengatur rambu sorot atau senter ke arah vulva atau perineum Ibu. Kita atur rambu sorot, sudah. Lalu kita memakaikan kain bersih ke bokong Ibu. Bu, saya memakaikan kain ya Bu ya. Mari saya bantu. Ibu. Maaf ya Ibu. Lalu setelah itu kita menggunakan APD. Setelah menggunakan APD, kita masuk ke fase kerja, yaitu dimana persiapan penjahitan. Kita mematahkan larutan lidocain 1% tanpa epinefrin dan memasukkan tabung suntik ke dalam bak instrumen. Ini ibaratnya masih tertutup dengan plastik. Kita buka secara steril, kita buka dan kita masukkan ke bak instrumen. Lalu memakai 1 sarung tangan
pakai sarung satu tangan, dan setelah menggunakan sarung tangan, kita mengisi tabung suntik 10 ml dengan larutan lidocaine 1% tanpa epinefrin. Karena ini steril, kita masukkan ini 10. Kita tutup kembali dan kita menggunakan sarung tangan satunya. Setelah menggunakan sarung tangan kedua-duanya, maka kita lakukan kasa steril atau DTT untuk membersihkan daerah luka dari daerah atau bekuan darah dan menilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum. Kita ambil pinset dan kita ambil kapas DTT dan kita bersihkan. Bik Ibu, saya bersihkan terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu kita masukkan ke bengkok dan kita menilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum. Kita nilai cukup luas ya Bu ya. Nanti saya akan lakukan penjahitan. Baik, sudah. Dan untuk selanjutnya anestesi lokal, di mana memberitahi Ibu akan disuntik dan kemungkinan timbul rasa kurang nyaman. Bagi Ibu, untuk selanjutnya saya akan menyuntikkan gitu ya Bu ya, pada daerah luka Ibu. Begitu Bu, mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman begitu ya Bu ya. Baik, kita ambil. Ibu bisa tarik nafas ya Bu ya. Kita masukkan. Setelah menusukkan jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum, memasukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka, lalu mengaspirasi untuk memastikan tidak ada darah yang terhisap. Masukkan, kita aspirasi. Jika tidak ada darah, kita masukkan lidocaine dan kita tarik jarum secara perlahan. Secara perlahan sambil memasukkan lidocaine. Sudah bagian atas ini, dan kita masukkan jarum dan kita aspirasi terlebih dahulu. Jika tidak ada darah, kita masukkan lidocaine-nya sambil mengeluarkan jarumnya. Kita masukkan, kita keluarkan. Sudah. Dan lakukan tepi yang satunya sama, kita tentukan jarum. Bu bisa tarik napas ya Bu ya. Lalu kita aspirasi. Jika tidak ada darah, maka kita masukkan saja lidocaine-nya. Ini tidak ada darah ya Bu ya. Dan kita masukkan lidocaine beserta sambil mengeluarkan jarumnya. Kita masukkan, kita keluarkan.
dan kita suntikan lagi di atas dan kita aspirasi lagi. Ibu, tidak ada darah ya Bu ya. Dan kita keluarkan jarum dan masukkan lidocaine. Seperti itu. Baik, sudah ya Bu ya. Baik, dan untuk selanjutnya kita menunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dan dari anestesi. Bu, kita tunggu ya Bu ya 1-2 menit. Jika sudah 1-2 menit, kita lakukan penjahitan robekan, lalu kita melakukan infeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Infeksi, baik Ibu. Gimana Bu? Saya pegang begini, sakit tidak Bu? Tidak ya Bu ya, karena tadi sudah diberikan lidocaine. Baik, kita lakukan penjahitan robekan. Lalu menempatkan jarum jahit pada pemegang jarum, kemudian mengunci. Kita ambil terlebih dahulu pemegang pinset. Lalu kita ambil. Lalu kita memasang benang jahit kromik 2-0 pada mata jarum. Lalu setelah itu melihat dengan jelas batas luka episiotomi. Baik, setelah itu melakukan penjahitan pertama di atas puncak luka robekan di dalam vagina, mengikat jahitan pertama dengan simpul mati, lalu memotong ujung benang yang bebas dengan tersisa 1 cm. Seperti ini. Dan kita lakukan simpul mati. Kita lakukan lagi simpul mati. Kita tarik ke bawah. Ini. Kita bisa lakukan 3 kali untuk simpul mati. Jika sudah, kita lakukan penjahitan
Menjahit mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur hingga tepat di belakang lingkaran himen, kemudian menyimpul. Kita bisa gunakan penjepit. Kita lakukan sampai ke bagian bawah dengan cara yang sama. Bisa menggunakan pinset untuk mengambil jarum ataupun tangan. Jika sudah sampai bawah, kita simpulkan kembali. Kita simpulkan. Jika sudah, kita lanjutkan ke bagian bawah. Jika sudah kita jahit sampai bawah, kita simpul mati kembali. Kita simpul mati.
Setelah simpul mati pada bagian ke bawah, pada bagian bawah, lalu kita memotong benang hingga tersisa kurang lebih 1 cm. Potong. Kita potong. Dan tadi untuk penjahitannya pada bagian bawah ini sama, yaitu jahitan jelujur. Setelah itu sup kutis kanan kiri ke arah atas hingga tepat di muka lingkaran himen, begitu. Lalu setelah itu kita memasukkan jari telunjuk, ke dalam rektum dan meraba dinding atas rektum. Baik Ibu, ini sudah tepat ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mendekontaminasi sarung tangan dengan secara terbalik. Lalu kita lepaskan APD. Setelah membereskan APD, kita beritahu Ibu, dan untuk sebelum itu kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Dan kita beritahu Ibu terhadap perawatan jahitan perineum Ibu. Baik, ini sudah selesai ya Bu ya. Saya bantu membereskan dan memposisikan Ibu terlebih dahulu. Ini saya ambil ya Bu ya kainnya. Baik Ibu, untuk selanjutnya fase terminasi, di mana mengevaluasi hasil kegiatan. Baik Ibu, untuk tadi sudah dilakukan penjahitan perineum ya Bu ya. Tadi untuk lukanya cukup dalam begitu ya Bu ya. Dan saya juga sudah menjahitkan pada luka perineum Ibu begitu. Dan untuk kontrak selanjutnya, Ibu nanti bisa datang seminggu lagi begitu ya Bu ya. Dan Ibu sangat kooperatif sekali. Saya ucapkan terima kasih. Nanti jika Ibu mengalami kendala, Ibu bisa panggil saya di ruangan anak begitu ya Bu ya. Dan terakhir, mendokumentasikan tindakan. Pada tanggal 30 Oktober di hari Jumat pukul 11:30 telah dilakukan penjahitan perineum, yaitu bernama Ibu Agnes. Dan untuk hasilnya tadi untuk lukanya cukup dalam dan sudah dilakukan penjahitan begitu. Dan untuk ibunya juga sangat kooperatif sekali. Dan untuk hasilnya sekian, terima kasih.